Kenapa kita mesti menghindari ahli bidah? Di antara ilahnya adalah dengan banyak melihat mereka, ini akan berefek ke hati kita. Karena Wahabi ini kerjanya merubah Al-Quran. Kalau Al-Quran gak ada yang dirubah, merubah hadis. Kalau gak ada hadis yang dirubah, ngarang-ngarang dalil. Kalau gak ada dalil yang mau dikarang gak ada, maka bagaimana? Bikin propaganda. Apa propagandanya? Wahabi kalau bangun masjid dikasih nama Masjid Abu Bakar. Tahu? Pondok-pondok yang didirikan oleh Wahabi hampir semuanya bernama Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Tapi ajarannya membenci mazhab Imam Syafi'i. Kenapa kita mesti menghindari ahli bidah? Di antara ilahnya adalah dengan banyak melihat mereka, ini akan berefek ke hati kita. Akan terbentuk idol, diidolakan akhirnya di hati kita. Karena sering melihat dan mendengar mereka. Nggak selamat hati kita. Dari situ Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah juga sendiri berkata, di dalam Ighatsatul Lahfan, wassa atibba'ul qulub, para dokter-dokter hati. Siapa dokter hati? Siapa dokter hati? Dokter bangunan, muhandis. Oke? Kalau baca kitab Wahabi, misalnya pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, punya kitab berjudul Kasyfus Syubhat. Atau ulama Wahabi yang sekarang, namanya Ahmad bin Muhammad Bashmil, punya kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid. Dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid, halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Bukti kalau Abu Jahal dan Abu Lahab menurut keimanan orang-orang Wahabi adalah orang yang bertauhid. Ini aneh Wahabi saudara. Kalau Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang selevel dengan mereka oleh Wahabi dibilang orang bertauhid. Mereka bilang apa di kitab itu? Inna Aba Jahal wa Aba Lahabin wa man ala syakilatihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'an. Kata Wahabi, sesungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik dulu yang seperti mereka, sebenarnya mereka selalu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah secara rububiyah, bahwa Allah itu maha pencipta, maha pemberi rizki, Allah itu maha yang mematikan dan menghidupkan, Allah yang mendatangkan manfaat dan madarat. Mereka tidak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini kata Wahabi saudara. Jadi Wahabi ini ajarannya mengagungkan Abu Jahal dan Abu Lahab, tapi kedua orang tua Rasulullah SAW oleh mereka dimasukkan ke neraka. Ini oleh mereka, dan mereka ini tidak mengindahkan ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh banyak ulama bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW itu masuk surga. Ini aneh memang Wahabi. Dan itu pun mereka menganggap ustadz-ustadz mereka sebagai ustadz atau dai ajaran tauhid. Ini mereka. Jadi mereka tipu dayanya luar biasa. Dan Wahabi ini saudara, karena Wahabi ini kerjanya merubah Al-Quran. Kalau Al-Quran gak ada yang dirubah, merubah hadis. Kalau gak ada hadis yang dirubah, ngarang-ngarang dalil. Kalau gak ada dalil yang mau dikarang gak ada, maka bagaimana? Bikin propaganda. Apa propagandanya? Wahabi kalau bangun masjid dikasih nama Masjid Abu Bakar, Masjid Umar bin Khattab. Kalau bangun lembaga namanya apa? Pondoknya Pondok Ali bin Abi Thalib, lembaga Abu Ubaidah, isinya seperti itu saudara, nama-namanya aja. Saya waktu di Tujuh Una ditanya sama orang NU, Pak Kiai, orang Wahabi masjidnya bernama Abu Bakar Pak Kiai, satunya bernama Masjid Umar, ini gimana? Saya bilang sama mereka, memang masjidnya bernama Masjid Abu Bakar dan Umar, tapi ajarannya ajaran Abu Jahal dan Abu Lahab, sama-sama ada abunya saudara. Cuma mereka cocoknya Abu Jahal dan Abu Lahab karena dipuji oleh mereka. Ini Wahabi. Karenanya hati-hati. Dan ini di Indonesia saudara yang perlu kita tahu. Pondok-pondok yang didirikan oleh Wahabi hampir semuanya bernama Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Di Banda Aceh Imam Syafi'i, di Pontianak Imam Syafi'i, di Sulawesi Utara Imam Syafi'i. Mungkin di Jakarta ada, kecuali yang di Cipanas di Bogor punyanya Syekh Hasan itu memang Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Di daerah saya Jawa Timur Imam Syafi'i, di Bima Nusa Tenggara Barat Imam Syafi'i. Semuanya namanya Imam Syafi'i, tapi ajarannya membenci mazhab Imam Syafi'i. Mengapa pakai nama Imam Syafi'i? Itu propaganda, menipu kepada umat Islam agar lembaga mereka dikira mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Mereka agak percaya diri,
menampakkan pondoknya dengan nama imam mereka. Misalnya pondok Ibnu Taimiyah atau pondok Ibnu Bas, pondok Utsaimin, pondok Albani. Gak pede pakai nama seperti itu. Yang dipakai justru imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Karenanya kita hati-hati kalau ada pondok namanya Imam Syafi'i. Betul enggak ini Imam Syafi'i? Mengapa? Sekarang banyak Wahabi menamakan lembaganya dengan nama Imam Syafi'i. Karenanya kita hati-hati, khawatir ini hanya tipu daya yang dilakukan oleh mereka. Karenanya ini perlu kita jelaskan, perlu dijelentrehkan, dipaparkan agar umat Islam ini tidak terpengaruh, tidak tertipu, tidak terpedaya dengan ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal